Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Tommy Reza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi persamaan linear satu variabel. Ini adalah materi kelas 7 ya, matematika. Oke, yang akan dibahas dalam video ini adalah pernyataan dan kalimat terbuka, kemudian mengenal PLSV, kemudian menyelesaikan PLSV, dan yang terakhir adalah soal penerapan tentang PLSV. Oke? Kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama, yaitu pernyataan dan kalimat terbuka. Yang pertama pernyataan dulu ya. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat yang ada di samping saya ini ya. Mulai dari yang pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Benar atau salah? Jawabannya benar ya. SMPN 1 Sukodono terletak di Kecamatan Sukodono. Benar atau salah? Benar. 7 lebih besar dari 3? Jelas benar ya. Matahari terbit dari selatan? Salah dong. Tugu Monas terletak di Batam? Salah. 5 ditambah 3 sama dengan 10? Salah. Jadi apa itu pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Benar atau salah. Nah, itu namanya pernyataan ya. Kemudian yang kalimat terbuka. Jawablah kalimat berikut. Nah, yang pertama, Sidoarjo berada di provinsi X. Apakah kalian bisa langsung menyimpulkan nilai kebenarannya? Tidak bisa, karena kita tidak tahu apa itu X. Provinsi mana itu X. Nah, jadi kita harus membuat alternatif jawaban atau beberapa jawaban ya. Contohnya X sama dengan Jawa Timur, berarti dia benar ya. Sidoarjo berada di provinsi Jawa Timur, benar kalau X-nya Jawa Timur. Tapi kalau X-nya Sumatera Utara, berarti kan salah. Oke? Itu ya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, 20 dikurangi Y sama dengan 12. Berapakah nilai Y? Jadi alternatif yang pertama, Y sama dengan 8. Benar kan ya? Tapi kalau Y-nya sama dengan negatif 8, salah. Jadi apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Karena dia ada variabelnya itu tadi, X dan Y ya, kalau di contoh soal tadi. Maka dari itu dia belum bisa diketahui nilai kebenarannya. Oke? Kita masuk ke mengenal apa itu persamaan linear satu variabel. Nah, kita cari apa hubungannya dengan kalimat terbuka. Nah, kan PLSV itu kan ada 4 huruf ya. PLSV. P persamaan dihubungkan dengan tanda sama dengan persamaan. L linear, variabelnya berpangkat 1. Jadi artinya linear itu variabelnya berpangkat 1. SV, satu variabel. Nah, ini dijadikan satu ya. Satu variabel itu hanya mempunyai satu variabel saja. Jadi kalau mau X, ya X saja. Y, ya Y saja. Gak bisa lebih. 2X plus 3Y sama dengan 10. Bukan PLSV itu. Karena ada 2 variabel. Hanya satu variabel saja kalau PLSV itu. Maka dari itu dapat disimpulkan PLSV adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Nah, itu adalah PLSV. Bentuk umumnya AX plus B sama dengan 0. Dengan A tidak boleh 0. Oke? Contohnya PLSV bagaimana? Nah, seperti di gambar di samping saya, 2x min 6 sama dengan 8. Itu adalah contoh PLSV. Nggak percaya? Tanda sama dengan. Oke? Kemudian X, variabelnya cuma 1, yaitu X. Pangkat variabelnya cuma 1, kan X doang. Oke? Nah, itu adalah salah satu contoh PLSV. Oke, yang selanjutnya adalah menyelesaikan PLSV dengan menambah atau mengurangi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama.
Ingat ya, bilangan yang sama, ruas kanan maupun ruas kiri harus dikurangi dengan bilangan yang sama. Contohnya seperti ini. X min 5 sama dengan 8. Kita cari nilai X-nya ya. Siapa yang ditambah atau yang dikurangi? Yang di dekatnya variabel. Di situ di dekatnya variabel kan negatif 5. Otomatis dia akan ditambah dengan lawannya, yaitu positif 5. Tujuannya apa? Agar menjadi 0. Seperti ini. X min 5 ditambah 5 sama dengan 8 juga ditambah 5. Kan harus sama bilangannya, kanan dan kiri. Akan menghasilkan min 5 tambah 5 kan 0 ya. X saja sama dengan 8 tambah 5, 13. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 13. Contoh yang lain. 2x plus 3 sama dengan x plus 7. Kita ambil yang ruas kiri dulu ya, yang konstanta yang di ruas kiri, plus 3. Jadi lawannya kan min 3. 2x plus 3 min 3 sama dengan x plus 7 juga min 3 ya. Menghasilkan 2x sama dengan x plus 4. Oke. Kemudian di sini kita kurangi, jangan konstantanya lagi. Karena konstantanya kan cuma tinggal 4. Berarti yang harus kita kurangi adalah variabelnya. Kita cari variabel yang paling kecil, yaitu x kan. Berarti harus dikurangi x juga biar 0. Maka akan menghasilkan 2x min x sama dengan x min x ditambah 4. Hasilnya adalah x sama dengan 4. Paham ya? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Itu. Kemudian langkah atau cara menyelesaikan PLSV yang lain adalah mengalihkan atau membagi kedua ruas bersamaan dengan bilangan yang sama lagi. Harus sama. Contohnya seperti ini. 2x min 4 sama dengan 8. Kita nolkan dulu ya. Kayak yang cara yang A tadi. Menghasilkan 2x sama dengan 12. Nah, di sini kan 2x sama dengan 12. Bukan 2x dikurangi x ya, bukan. Tapi di sini harus dibagi. Kenapa dibagi? Karena agar 2x-nya itu menjadi x. Yang kita butuhkan dari tadi kan x doang. Gak boleh ada angka yang lebih dari 1 di depannya. Maka dari itu ya 2x harus dibagi dengan 2 agar menjadi x. Berarti otomatis 12 juga harus dibagi 2. Hasilnya adalah x sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Oke? Yang C, cara yang C, nah ini yang sering digunakan, yaitu pindah ruas ya, pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri atau ruas kiri ke kanan. Tapi syaratnya ketika dia melewati tanda sama dengan, operasinya harus menjadi berlawanan. Contohnya seperti ini. 3x min 7 sama dengan 11. Otomatis yang pindah siapa? Min 7-nya kan? Min 7-nya pindah ruas ke kanan, menghasilkan 3x sama dengan 11 plus 7. Kenapa min 7 yang harus dipindah? Karena dia yang di dekatnya variabel. Oke? Menghasilkan 3x sama dengan 18. X-nya sama dengan 18 per 3. 3-nya yang pindah. 18 per 3 sama dengan 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 6. Sangat mudah ya. Contoh yang lain, 5x min 3 sama dengan 3x plus 11. Nah, langsung aja kita pindah ruas. Kita kumpulkan yang sejenis ya. Di ruas kiri yang ada x-nya, yang ruas kanan yang nggak ada x-nya atau konstanta. Jadi hasilnya seperti ini. 5x, 3x-nya pindah. Awalnya dia kan positif, berubah menjadi negatif. 5x min 3x. Kemudian 11 ditambah 3. Dari mana 3? Dari min 3 tadi. Min 3-nya pindah ruas ke ruas kanan. Jadi positif kan? Jadi 5x min 3x sama dengan 11 plus 3. Hasilnya adalah 2x sama dengan 14. X sama dengan 14 bagi 2 yaitu 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7. Oke? Oke, yang terakhir adalah soal penerapan. Contoh soalnya seperti ini. Umur Pak Agus 3 kali umur Iwan. Jika umur Pak Agus 22 tahun lebih tua dari umur Iwan, maka umur Iwan sekarang adalah, nah ini pilihannya 10, 11, 12, 13. Langsung kita bahas ya. Misal umur Iwan itu Y, berarti umur Pak Agusnya kan 3 kalinya, berarti 3Y. Nah, kemudian karena umur Pak Agus itu lebih tua 22 tahun, maka
PLSV-nya jadi seperti ini. Umur Pak Agus sama dengan umur Iwan ditambah 22. Umur Pak Agus tadi kan 3Y, sama dengan umur Iwan kan Y, ditambah 22 menghasilkan Y-nya pindah ruas, 3Y min Y sama dengan 22, maka menghasilkan 2Y sama dengan 22. Y-nya sama dengan 22 dibagi 2, 11. Maka umur Iwan adalah 11 tahun. Mudah sekali kan ya? Sangat mudah kok. Jadi kita tinggal mengubah soal-soal itu menjadi dalam bentuk variabel. Karena soal itu belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Jadi harus dirubah jadi variabel dulu. Kita buat dalam bentuk variabel, baru kita cari nilainya. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk video PLSV, pembahasan PLSV pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf jika ada salah dalam menjelaskannya. Jika masih belum paham, silakan komentar di bawah ya. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.